Gunawan, saya bidan RI yang bertugas pada siang hari ini. Baiklah, Ibu ada yang bisa bantu? Ada Bu, saya ingin ber-KB Bu, tapi maunya itu KB-nya itu yang enggak ada teleponnya Bu. Sebelumnya saya data dulu ya, nama Ibu dengan Ibu siapa? Riri. Oh ya, nama suaminya? Sunjit ya Bu. Siapa? Sunjit. Alamatnya di mana Ibu? Coba Oke. Pekerjaannya? Saya iya. Suaminya apa Ibu? Wiraswasta. Pendidikan terakhir? Saya S2. Suaminya? S3. Mantap. Sebelumnya dengan Ibu dulu ya. Baik, sebelumnya Ibu apakah sudah pernah menggunakan KB atau tidak? Belum Bu. Ibu sudah punya anak? Baru satu. Alasan Ibu ini menggunakan KB? Mau menjarakan dulu Ibu. Ya. Baik, sebelumnya saya jelaskan dulu ya Bu. Untuk KB alami kan tadi Ibu sudah Ibu bilang kan kalau Ibu tidak mau menggunakan KB yang menggunakan alat. Nah, kemudian saya jelaskan di sini ada macam-macam KB alami. Nah, KB alami itu ada kondom. Apakah Ibu sudah pernah sebelumnya menggunakan kondom? Belum. Baik, kemudian ada kondom, ada suhu basal, itu dengan mengecek suhu tubuh setiap hari. Kemudian ada lendir serviks dan ada metode kalender. Baiklah Ibu, dari berbagai macam KB alami tadi Ibu tertarik menggunakan yang mana? Punya lendir serviks Ibu, itu bagaimana? Jadi kalau metode KB lendir serviks itu adalah metode kontrasepsi, itu dengan cara mengamati lendir atau cairan yang ada di vagina ya. Nah, itu untuk mengetahui kapan masa subur Ibu terjadi dan kapan masa tidak suburnya. Jadi pada saat masa subur itu Ibu tidak boleh melakukan hubungan badan dengan suaminya. Bidan itu kapan dia bisa ngecek lendernya itu? Ya, baiklah. Jadi lendir serviks ini bisa dilakukan setiap hari ya Bu, setiap pagi. Misalnya Ibu jam 6 ngecek lendir serviks, kemudian jam 6 berikutnya, kemudian hari seterusnya di jam 6. Berarti teratur ya jamnya? Iya. Kemudian saya jelaskan lagi menggunakan di sini ya Bu ya Bu. Yaitu yang pertama ada indikasinya. Nah, indikasi yang pertama itu wanita dengan siklus haid teratur maupun tidak teratur, jadi bisa. Kemudian wanita yang menyusui juga bisa. Nah Ibu, kemudian di sini ada kontraindikasinya Ibu. Yang pertama itu ada wanita dengan pengeluaran cairan vagina yang secara menetap. Kemudian wanita dengan infeksi vagina. Nah itu tidak boleh ya Bu ya. Jadi apakah Ibu punya riwayat penyakit infeksi menular seksual atau apa? Tidak pernah. Kemudian wanita yang tidak suka menyentuh daerah genitalianya. Nah itu juga mungkin untuk lendir serviks ini kurang cocok ya Bu ya. Kemudian wanita yang mengkonsumsi obat yang menghambat produksi lendir serviks seperti obat-obatan, hormon seperti itu jangan boleh ya. Kemudian di sini ada keuntungan dari lendir serviks itu sendiri. Itu ada dalam kendali wanita itu memberi izin pasangan untuk menyentuh. Jadi pasangan juga boleh ya. Jadi boleh minta tolong untuk suaminya juga boleh. Kemudian meningkatkan kesadaran terhadap perubahan pada tubuh, memperlihatkan lendir yang subur hingga kemungkinan kehamilan. Kemudian mencegah kehamilan, dapat diterapkan pada semua tahap reproduksi, haid, teratur dan tidak menopause. Kemudian kekurangannya itu tidak efektif jika dilakukan sendiri. Jadi Ibu perlu bantuan suami atau perlu bantuan saya, nanti bisa menghubungi saya bagaimana ini, apakah sedang menyusui atau tidak. Kemudian tidak cocok pada wanita yang tidak suka menyentuh daerah genitalium yang tadi saya sudah jelaskan ya. Kemudian wanita yang memiliki infeksi vagina, wanita yang memiliki lendir sedikit juga. Kemudian di sini ada ciri-ciri lendir serviks pada berbagai fase ya. Nah, fase yang pertama itu haid. Hari pertama dan sampai hari kelima itu lendir dapat ada atau tidak dan tertutup oleh darah haid dan perasaan wanita atau basah. Jadi fase 1 itu biasanya lendir itu Ibu mengalami seperti merasakan basah, tapi basah aja ya. Kemudian fase kedua post haid, hari 6 sampai ke 10 itu tidak ada lendir
vaginanya terasa kering, tidak basah, seperti hari pertama dan kelima tadi. Kemudian fase ketiga itu awal praovulasi, itu hari 11 sampai 13 itu. Kemudian lendir pada hari ini itu adalah lendirnya keruh, kemudian kuning atau putih dan clear, dan perasaan wanita itu lembab. Jadi pada hari-hari awal praovulasi, ibu akan merasakan vagina ibu itu lembab. Kemudian pada fase 4 inilah ya Bu ya, fase 4 ini ibu dalam fase subur, yang dimana segera sebelum, pada saat dan sesudah ovulasi hari ke-14 sampai 17, lendir bersifat jernih, licin, basah dan dapat diregangkan. Nah, di sini ya Bu ya, pada saat lendir ini bersifat jernih, kan ibu pernah lihat lendir jernih seperti putih telur, kemudian licin bisa ditarik sampai 2-5 cm. Nah, itu adalah masa suburnya ibu. Jadi pada saat ini ibu jangan berhubungan ya. Kemudian fase kelima itu post ovulasi hari 18 sampai 21. Lendir sedikit keruh dan perasaan wanita lembab. Nah, pada hari 18 sampai 21 ini ibu baru boleh berhubungan dengan suami. Jadi hindari dulu berhubungan pada hari 14 dan 17. Kemudian untuk efektivitasnya sendiri itu 99% jika ibu menggunakannya dengan benar. Tetapi kalau misalnya ibu menggunakannya salah, maka kegagalannya juga tinggi. Ya, ibu apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini aja deh Bu dan Baik, ibu boleh mulai melakukannya besok. baik Bu. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih ibu.